Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'da. Pemirsa yang budiman, alhamdulillah pagi hari ini kita kembali berjumpa kembali di media online Pondok Pesantren Itqanul Quran Al-Salmaniyah Teras Boyolali. Kita akan bertanya kepada beliau. Bersama kita sudah hadir, yakni Muassis Pondok Pesantren Itqanul Quran Al-Salmaniyah, beliau Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Abdul Matin bin Salman LC.MAG. Mbah Yai, alhamdulillah sehat Mbah Yai. Alhamdulillah. Ini kami yang terkait pada fenomena yang sekarang terjadi, bahwasanya tentang judi online, Mbah Yai. Ini mohon pencerahan bagaimana pandangan tentang Islam terkait tentang perjudian online ini, Mbah Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa yang budiman rahimakumullah, bagaimana Mas Yai Sairul? Sehat? Sehat ya. Hujan-hujan ini sehat juga ya? Ya. Bagaimana pondoknya? Alhamdulillah, mohon doanya masih tahap perkembangan pembangunan. Bangun apa ini? Ini asrama santri dan akan mengadakan TK. Oh, TK ya. Ada dananya? Insya Allah dengan pertolongan Allah, insya Allah ada gitu. Ya kalau nggak ada minta sama pemirsa. Minta sama Allah ya. Minta sama. Baik, terima kasih Mas Sairul. Terkait dengan tema kita pada hari ini adalah terkait dengan yang sekarang sedang marak diberitakan di media-media baik itu elektronik, media-media baik itu cetak, dan juga media-media sosial yang berhubungan dengan judi online. Kita pertama patut berbangga, patut mengapresiasi bahwa pemerintah kita sangat luar biasa memerangi perjudian. Yang kedua, kita perlu dari perspektif Islam perlu membahas sebenarnya judi online itu apa sesuatu yang baru gitu ya. Judi itu dibagi dua. Ada namanya maisir lahun atau maisirul lahun atau lahun, yang berarti judi yang hanya sekedar untuk hiburan, tidak melibatkan uang. Ya, main kartu atau main sesuatu yang tidak melibatkan uang atau tidak menggunakan uang, misalnya ronda malam untuk lelean itu. Lalu kemudian main kartu tapi tidak ada uangnya. Itu namanya maisir lahun. Ada juga maisir qimar. Maisir al-qimar adalah judi yang melibatkan uang. Jadi sebenarnya pada hakikatnya judi itu tidak mengenal online atau offline. Hakikat judi sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Quran di dalam surat Al-Maidah ayat 90 adalah ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu ritsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Nah,
kata di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu. Ini unik, karena Al-Quran tidak mengatakan ya ayyuhan nas, tapi ya ayyuhalladzina amanu. Seruan kepada orang yang beriman, orang yang mengaku beriman kepada Allah, Rasul, kitab, hari akhir, qadha dan qadarnya, diingatkan oleh Allah ada 4 hal. Yang pertama terkait dengan innamal khamru. Khamr ini juga nanti kita bahas juga ini. Mulai maraknya minuman keras, khamr itu bukan sekedar minuman keras yang dalam bentuk cair. Ya, juga bisa mengandung makna yang dalam bentuk padat. Jamad, yaitu narkoba dan sejenisnya. Semua yang memabukkan, yang merusak otak. Digandeng dengan maisir. Al-maisir berarti perjudian. Sesuatu atau alat atau mekanisme atau teknis atau pola pengambilan harta dari satu orang kepada orang lain dengan cara yang batil. Itu judi. Ya. Lalu jangan sampai berhenti di situ. Ya, nanti kita ada lanjutnya. Loh, tadi ada maisir lahun, gimana itu? Maisuru lahwin, gimana? Nah, itu ya. Yang ketiga, wal ansab. Semua jenis makanan, bukan hanya hewan yang disembelih, tapi semua jenis makanan yang diperuntukkan untuk berhala. Lalu kemudian yang keempat adalah al-azlam. Menentukan nasib hidup kita dengan cara melemparkan anak panah atau melesatkan anak panah. Nah, ini uniknya di dalam Al-Quran tidak ada kata haram. Misalnya, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu haramun. Atau hurimat alaikumul al-khamru wal maisiru, gak ada. Yang ada hurimat alaikumul maitatu dan seterusnya. Tetapi kata khamrun maisir tidak disebut dengan lafadz haram. Unik nih ya. Ini kehebatan Al-Quran. Kehebatan Islam itu di sini nih, Mas Yai. Jadi di dalam Al-Quran disebutkan dengan rijsun. Rijsun itu berarti sesuatu yang lebih dari sekedar haram. Maka di sana disebut dengan kata yang menjijikkan. Ya, sungguhnya khamr, judi, berhala, mengundi nasib. Ya, ditambah dengan keji, menjijikkan, keji, sadis. Ya, wis pokoknya kejahatan yang luar biasa. Kenapa tidak menggunakan haram? Karena haram itu terkadang masih bisa dimaklumi pada saat terpaksa. Tapi ini tidak mengenal kata terpaksa. Dalam makanan, ya, itu pada saat terpaksa antara hidup dan mati kita masih bisa mengkonsumsi. Tetapi dalam hal khamr, ya, minuman keras, perjudian, lalu kemudian ansab, makanan yang ditujukan untuk berhala, yang memarakkan perdukunan, ya, dan seterusnya, atau tidak hanya sekedar makanan, termasuk uang yang beredar untuk meramaikan keberhalaan, termasuk juga tadi al-azlam, itu mengundi nasib dengan cara melesatkan anak panah, itu dikatakan rijsun. Kenapa rijsun? Ini kalau kita bicara tafsirnya panjang. Sangat panjang ya? Sangat panjang. Di dalam kehidupan sehari-hari itu di masyarakat itu gini ya, undian kupon berhadiah itu termasuk apakah mengundi nasib atau... Oke, sebentar ya. Nah, saya teruskan lagi ini ayatnya ya. Kata rijsun, kenapa rijsun? Keji, sadis, menjijikkan. Itu rijsun itu di situ.
Kenapa dikatakan? Karena min amalis syaitan. Bagian dari amal pekerjaan setan. Orang artinya secara mafhumnya, orang yang melakukan 4 hal tadi sebenarnya dia syarikus syaitan. Sudah otomatis dianggap berteman, bersekutu dengan setan. Nah, karena itu kita manusia jangan melakukan perbuatan setan. Nah kan? Ditambah lagi di ayat selanjutnya. Makanya tadi saya katakan la'allakum fajtanibu, jauhilah. Bukan sekedar, tapi jauhilah. Kalau kita ingin beruntung. Kalau kita ingin beruntung, jangan berjudi. Kalau kita ingin beruntung, jangan main maisir. Jangan minum minuman keras. Jangan kedukun. Jangan mengundi nasib dengan cara tadi itu. Melemparkan anak panah atau memelesatkan anak panah, lalu kemudian di mana dia anak panah itu ini, lalu kemudian ditafsirkan, lalu kemudian dia ikuti. Nah, karena itu maka disebutkan fajtanibuhu. Justru kita menghindari perjudian, justru kita menghindari minuman keras, justru kita menghindari pemberhalaan, justru kita menghindari tentang mengundi nasib kita, mempercayai nasib kita dengan cara seperti itu justru kita beruntung. Nah, ayat selanjutnya Mas Yai, jangan lupa. Innama yuridus syaitan. Apa yang diinginkan dari setan dengan membuat pola-pola pengambilan harta dengan cara yang haram tadi? Innama yuridus syaitan an yuqi'a au ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha, yaitu dengan cara mengadu antara satu dengan yang lain, yang awalnya saudara menjadi musuh, yang awalnya teman menjadi musuh, yang awalnya bapak dan anak menjadi musuh. Karena apa? Karena perjudian, karena minum-minuman keras, karena narkoba. Bagaimana mungkin bukan sekedar musuh? Karena orang yang dikejar-kejar, yang sudah mabuk judi online, setiap hari dia membutuhkan modal untuk pasang judi. Ketika uang habis, dia minta ke orang tua. Ketika orang tua juga nggak punya uang, dia memusuhi orang tuanya. Bisa lari dari rumah, ya kan? Bisa dia memenggal kepala orang tuanya. Bisa dia minta hartanya di rumahnya dijual, bisa macam-macam. Maka yuridus syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha, kebencian. Musuh ya menjadi yang teman menjadi musuh, yang saudara menjadi musuh, yang bapak ibu menjadi musuh. Wal baghdha, kebencian. Wah, ini saya hari ini dikalahkan, besok saya akan mengalahkan dia. Buat geng lagi, buat ini lagi. Terus kemudian buat trik-trik, kecurangan-kecurangan agar dia menang dalam berjudi. Ya, itu menimbulkan permusuhan antar geng. Ya, makanya disebutkan di daerah negara di luar negeri sana, ya, itu ada mafia-mafia narkoba yang menimbulkan kegemparan di seluruh negara, sehingga antar geng itu yang berkuasa. Bahkan ada seorang perdana menteri, seorang presiden yang dibunuh terang-terangan, dipenggal kepalanya terang-terangan, karena ketika dia kampanye, dia mengkampanyekan perang terhadap narkoba, perang terhadap perjudian, itu kan. Maka dari itu juga termasuk diantaranya backing-membackingi. Muncullah geng ini, muncullah geng ini. Nah, itu namanya baghdha, kebencian di antara mereka, ya. Yuridu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Nah, ini yang selanjutnya. Wa yasuddukum an dzikrillah wa anis shalah.
Nah, di mana letak keharaman maisir lahwun tadi? Maisirul lahwin atau maisir yang diartikan sebagai hiburan. Maisir nggak pakai uang, judi nggak pakai uang, gudulanan toh. Nah, itu sebagian besar ulama pun mengharamkan. Di mana letak pengharamannya? Yasuddukum an dzikrillah. Menghalang-halangi kita untuk berzikir kepada Allah, malas berzikir, malas datang ke masjid, malas datang ke tempat-tempat kebaikan, wa anis sholah, dan menghalangi kita untuk melakukan sholat. Bukan menghalangi untuk dihalangi di jalan, bukan. Tapi menghalangi karena apa? Posisi sedang berjudi. Orang kalau sedang berjudi, baik itu offline maupun online, konon ceritanya sampai seminggu nggak tidur pun betah. Nah, konon ceritanya begitu. Maka sehingga dengan demikian dia lupa sholat, dia lupa waktu berzikir. Maka semua yang berhubungan dengan hal-hal pekerjaan yang memalingkan kita dari zikir, dari sholat, haram mutlak. Termasuk perjudian lahwun tadi, perjudian hiburan, main-main, ya. Karena itu maka judi dalam permainan tidak menggunakan uang tetapi tetap haram karena kategorinya adalah maisir lahwin. Nah, lalu kemudian fahal antum muntahun, kalian sudah berhenti belum? Kalau belum berhenti, berhentilah. Satu, dia pekerjaan setan. Ritsun itu apa? Jijik, menjijikkan, sadis, keji, wis pokoknya kejahatan yang luar biasa, tidak manusiawi. Ya, orang mengeruk harta orang lain dengan pola perjudian, bahkan kadang-kadang dikemas dengan cara seperti seolah-olah jual beli. Contoh misal, Anda beli ini, maka Anda akan untung ini. Anda beli ini, maka akan untung. Itu juga sebenarnya dalam kategori sebagai perjudian yang digunakan karena orang ketika judi, kan dia tidak bayar uangnya tuh, tapi dia beli dulu kartunya, dia beli dulu passwordnya, dia beli dulu ini. Lah itu nanti termasuk game online, kita beli modal pulsa, terus buat nge-game gimana? semua permainan, judi kan juga permainan sebenarnya. Semua permainan yang tidak mendatangkan manfaat, menghalangi orang sholat, menghalangi orang taat kepada Allah, haram. Ya, semua tidak hanya pada yang disebutkan tadi, tapi semua yang menghalangi orang untuk taat, menghalangi orang untuk sholat, menghalangi orang untuk ibadat, semuanya haram. Ya, maka kalau ingin beruntung, hindari. Keberuntungan tuflihun itu beda dengan tarbahun. Kata ribahun itu keuntungan dalam bentuk ketika kita bertransaksi lalu kita dapat tambahan. Kata tuflihun beruntung mengandung dunia dan akhirat. Ini yang paling penting. Jadi ada dua maisir, ada dua bentuk perjudian, namanya satu perjudian lahwun, maisirul lahwin, kemudian yang kedua maisirul qimar. Qimar pakai qaf, mimnya panjang. Itu yang satu maisirul lahwin itu bentuknya perjudian, main kartu, main remi, main apapun tapi tidak ada uangnya. Tapi memalingkan orang untuk sholat, memalingkan orang malas jadinya karena sedang asik nih main. Nah di sini tidak hanya sekedar bentuk kartu, tapi semua permainan yang menghalangi orang untuk taat, untuk ibadah, untuk sholat, itu namanya maisir lahwin. Yang kedua, maisir atau al-maisir, maisirul qimar, yang menggunakan uang, menggunakan taruhan,
menggunakan modal yang dia sendiri tidak pasti untuk menang. Karena kata tuflihun, kalau ingin beruntung jauhilah. Bahasa kasarnya seperti itu. Ada lagi? Baik, terima kasih baik. Saya kira sudah terima kasih atas penjelasannya. Sekali lagi kami mengajak pada kaum muslimin dimanapun berada, pemirsa yang budiman, untuk mendonasikan sebagian hartanya untuk pembangunan masjid maupun asrama pesantren yang tertera pada layar kaca di bawah ini. Terima kasih Mbak Yai. Semoga Mbak Yai senantiasa diberkahi umurnya, diberkahi urusannya. Terima kasih sekali lagi. Demikian pemirsa yang budiman, pencerahan dari beliau Al-Mukarram Muassis Pondok Pesantren Hifdhonul Quran Al-Salmaniyah yang beralamatkan di Dukuh Rejosari RW 09 RT 04 Randusari, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.